Selamat datang di YouTube channel saya, Nanang Sriadi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat ulangan atau latihan menggunakan WhatsApp secara otomatis. Seperti inilah contoh tampilannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat soal di Google Sheet. Untuk membuat Google Sheet, kita buka dulu Google Drive kita, yaitu dengan cara klik tanda new atau tambah. Kita pilih Google Sheet-nya, lalu kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya terbuka secara sempurna. Oke, setelah terbuka, nanti kita di sini akan membuat dua kolom. Kolom yang pertama yaitu untuk pesan masuk, kolom yang kedua untuk jawabannya. Nah, pesan masuk maksudnya pesan dari siswa. Jawaban adalah jawaban dari angka atau teks yang diketikkan oleh siswa. Nah, bisa berupa nomor, bisa berupa jawaban. Nah, namun sebelumnya, sebelum membuat soal, kita buat dulu permulaannya seperti informasi, atau untuk memulai ulangan nanti bagaimana caranya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan yang sudah jadi bentuk Google Sheet-nya yang akan kita sinkronkan ke WhatsApp Auto-nya, WhatsApp otomatisnya. Nah, ini contohnya. Ada dua kolom seperti yang pertama tadi, kolom pertama untuk pesan masuk, kolom kedua untuk jawaban. Nah, agar lebih mudah nanti dalam mensinkronkan, kita tambahkan judul dulu di paling atas, yaitu untuk kolom pertama pesan masuk, untuk kolom kedua balasan. Nah, misalnya kita berikan informasi, jadi ketika siswa nanti mengetikkan informasi akan ada keterangannya seperti ini. Hari ini adalah jadwal matematika, ketik mulai untuk memulai ulangan. Nah, mulainya kita berikan tanda bintang di depan dan di belakangnya agar nanti menjadi bold ketika masuk di WhatsApp. Jadi siswa akan mudah, oh ternyata yang diketik adalah mulai. Nah, setelah mengetik mulai akan muncul seperti ini. Misalnya deskripsinya. Soal terdiri dari 5 soal. Untuk mengerjakan, ketik nomor soal, misalnya angka 1. Kita berikan tanda bold agar muncul di WA-nya nanti menjadi bold. Begitu juga yang jawabannya 1A, 1B, 1C, 1D. Ini adalah informasi dari cara mengerjakannya. Nah, di situ angka 1 adalah soal nomor 1. Balasannya adalah sebelah kanan. Misalnya ini soalnya. Satu data sekian sekian sekian, nilai rata-ratanya adalah. Nah, itu kan ABCD-nya ada enternya. Nah, untuk mengenter itu kita menggunakan ALT enter. Nah, itu contohnya. Kalau kita langsung enter saja akan pindah ke kolom yang di bawahnya atau baris di bawahnya. Nah, cara menjawabnya tadi kan ketik 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, kita lihat kunci jawaban dari nomor 1 misalnya apa. Nomor 1A, misalnya jawabannya A. Kita ketikkan jawaban salah. Nah, ternyata yang benar adalah yang B-nya. Kita tulis jawaban benar. Nah, kita seterusnya sampai soal yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini saya contohkan untuk mengetik soal nomor 5. Kita buat dulu untuk kunci jawabannya 5A, 5B, 5C, dan 5D. Ini kan untuk soal SMP tampilan ganda. Misalnya ini soalnya. Data yang berbentuk angka disebut data titik. Nah, untuk enternya kita klik ALT enter. Nah, misalnya A kualitatif. Ini kan bukan jawabannya. Nah, kalau kita enter kan seperti itu ke kolom yang bawahnya, ke baris yang bawahnya. Nah, kita kembali lagi, kita klik ALT enter. Nah, baru yang B kuantitatif. Kita klik ALT enter lagi. Discrete misalnya. Nah, yang kita ALT enter lagi, yang D continue. Nah, di sini kan jawabannya benarnya adalah jawaban B. Nanti kita berikan keterangan 5A, 5B, 5C, 5D. Nanti kan siswa cara menjawabnya mengetikkan 5A atau 5B, 5C atau D. Kita kopikan saja dari yang atasnya karena sama. Nah, jawaban yang benar kan di yang B. Kita ganti yang salahnya menjadi bacaan benar. Nah,
Beginilah cara membuat soalnya di Google Sheet-nya yang akan kita sinkronkan ke WhatsApp otomatisnya atau balasan otomatis. Inilah bentuknya dari soalnya. Sini saya mencontohkan hanya 5 soal saja. Dan ini adalah soal untuk pilihan ganda. Nah, untuk mempermudah, kita rubah namanya di drive-nya dari sheet yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah saya buat misalnya tes ulangan WA, ya sesuai dengan soal ulangan yang Bapak Ibu buat. Langkah selanjutnya adalah pengaturan di Watch Auto. Aplikasinya bisa di-download di Play Store. Kalau sudah install, langsung saja kita buka. Nah, untuk yang pertama, jawab otomatisnya kita aktifkan. Ini jangan sampai terlupa. Nah, yang tanda handphonenya tadi kita buka, inilah terus terhubung juga ke WhatsApp kita, WhatsApp yang kita gunakan, WhatsApp asli atau yang WhatsApp bisnis. Lalu kita masuk ke untuk pengaturan ini, kita klik centang. Ini tidak usah kita aktifkan saja karena nanti cukup mengganggu. Kita fokus saja ke spreadsheet-nya. Kita langsung masuk ke spreadsheet-nya untuk mensinkronkan data dari sheet-nya. Nah, ini jangan lupa untuk diaktifkan. Kalau mati nanti tidak akan masuk yang di sini. Ini kebetulan sudah pernah saya sinkronkan, namun akan saya sinkronkan ulang. Kita pilih spreadsheet-nya, tadi namanya tes ulangan WA. Tunggu sampai proses mensinkronkannya selesai. Berhasil disinkronkan, kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini dia sudah masuk di Watch Auto-nya aplikasi ini. Kita cek apakah semua sudah masuk sampai soal yang telah kita buat. Nah, jadi kalau siswa mengetik pesan di sebelah kiri, akan muncul jawaban yang di sebelah kanan. Tuh. Oke, langsung kita ke pengaturan kontak. Kalau semua orang, semua yang pesan masuk nanti bisa. Nah, di sini kita pilih daftar kontak saja. Kita pilih kontak-kontak yang bisa mendapatkan balasan otomatis ini, yaitu siswa kita. Nah, misalnya di sini saya contohkan 1 orang saja. Jadi ini sesuai dengan jumlah siswa yang akan mengikuti ulangan. Itu pengaturan-pengaturannya. Sekarang kita uji coba mengerjakan soalnya. Nah, misalnya di HP ini HP siswa misalnya, kita klikkan info, maka akan muncul sesuai yang kita ketik tadi. Nah, situ kan, ketik mulai untuk memulai ulangan. Nah, mulainya yang kita beri tanda bintang tadi sudah menjadi bold. Kita ketik mulai. Nah, di sini kan ada keterangannya. Untuk memunculkan soal misalnya 1, kita ketik 1. Untuk menjawabnya 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, muncul soal nomor 1 tadi yang kita buat. Nah, misalnya jawabannya adalah nomor 1B. Nah, kita ketik enter. Jawaban benar, silahkan ketik nomor berikutnya. Nah, kita ketik nomor selanjutnya, nomor 2. Muncul soal nomor 2, kita jawab 2C. Oh, jawaban salah, silahkan ketik nomor berikutnya. Nah, di sini kita tahu soal-soal ini betul salahnya, tetapi di sini kelemahannya kita tidak bisa mengakumulasi langsung dari soal yang dikerjakan berapa yang benarnya. Itu saja yang dapat bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe.